Tiap bulan dapat gaji. Nggak lama langsung habis. Yakin keuangan kamu baik-baik aja? Yuk, langsung tonton video kali ini. Hai guys, jumpa lagi bersamaku Melvin Mumpuni. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang financial check-up. Mulai dari apa itu financial check-up, kemudian kenapa sih kok harus financial check-up, dan yang ketiga, gimana nih cara kita melakukan financial check-up. Videonya agak panjang dan sudah aku bagi ke timestamps, jadi kamu bisa langsung aja ke bagian yang kamu mau tahu. Oke, langsung aja kita bahas dari yang pertama. Jadi teman-teman, financial check-up menurut The Balance dan Investopedia adalah proses review kondisi keuangan seseorang. Kenapa? Karena adanya perubahan fase hidup. Contoh, tadinya kamu single, menikah, kau udah punya anak, kemudian pensiun, atau salah satu anggota keluarga kamu meninggal dunia. Jadi ada perubahan kondisi keuangan. Nah, pada dasarnya financial check-up itu mirip seperti yang namanya medical check-up, yang sebaiknya dilakukan setiap tahun. Ya, setidaknya setahun sekali lah ya. Nah, teman-teman, berikut ini contoh hasil financial check-up di aplikasi Finansialku. Ini dia. Dari hasil financial check-up, tampak secara keseluruhan itu nilainya 90 dari 100. Nilai 90 dari 100 artinya kondisi keuangannya sudah banyak yang bagus dan masih ada sedikit ruang untuk memperbaiki. Guys, hasil financial check-up itu dinilai dari 10 indikator yang melihat pemasukan kamu, pengeluaran kamu, aset atau apa yang kamu punya, dan utangnya kamu. Yuk, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, apakah pemasukan kamu lebih besar dari pengeluaran? Kondisi keuangan yang sehat itu kalau pemasukannya bisa lebih besar atau sama dengan pengeluaran. Setuju? Nih contohnya. Misal, ada seseorang punya pemasukan 10 juta rupiah per bulan. Nah, pengeluaran buat kebutuhan hidupnya sekitar 6 juta rupiah per bulan dan investasinya 4 juta rupiah per bulan. Jika sekarang ini pemasukan kamu lebih kecil daripada pemasukan, maka kamu perlu memperbaiki cash flow. Buat memperbaiki cash flow kamu bisa langsung download gratis ebook cara membuat anggaran dengan mudah. Dan juga tersedia video online course-nya di aplikasi Finansialku. So, langsung aja download aplikasi Finansialku. Yang kedua adalah rasio tabungan. Seberapa banyak sih kamu bisa menabung atau mungkin juga bisa berinvestasi? Nah, seseorang yang sehat secara keuangan itu indikatornya kalau mampu berinvestasi rutin, minimal 20% dari penghasilan. Contoh, jika seseorang penghasilannya 10 juta rupiah per bulan, maka paling sedikit nabungnya itu 20% dari 10 juta atau 2 juta rupiah per bulan. Kondisi keuangan kamu itu akan lebih sehat lagi kalau kamu berinvestasi bisa 3 juta, bisa 4 juta, atau lebih banyak lagi. Yang ketiga adalah rasio penghasilan pasif. Seseorang yang ingin mencapai pensiun atau financial freedom itu setidaknya memiliki 50% penghasilan pasif. Contoh nih ya, penghasilan dari gaji kamu katakanlah 10 juta rupiah per bulan. Terus kemudian penghasilan dari bunga deposito 10 juta rupiah per bulan. Nah, maka itu namanya 50% penghasilanmu adalah penghasilan pasif. Jika kamu masih berusia 20-40-an tahun, sangat wajar kok kalau rasio penghasilan pasif itu masih kecil. Justru di saat kita usia 20-40 tahunan ini, itu waktunya kita untuk memperbesar penghasilan pasif kan? Keempat, rasio dana darurat. Dana darurat ini adalah dana yang dicadangkan terpisah untuk kebutuhan darurat. Contoh, kehilangan pekerjaan saat terjadi pandemi COVID-19. Nah, idealnya nih dana darurat itu 6-12 kali pengeluaran. Kalau kamu masih bingung dengan dana darurat, coba aja download gratis ebook mempersiapkan dana darurat. Linknya sudah ada di description box atau di atas. Oke? Yang kelima adalah rasio cicilan terhadap pemasukan. Nah, coba bayangkan kalau ada seseorang dengan penghasilan 10 juta rupiah per bulan dan memiliki cicilan 5 juta rupiah per bulan. Pastinya orang itu akan lelah kan ya? Kerja keras untuk bayarin utang-utangnya. Nah,
Cicilan maksimal itu 35% dari penghasilan. Oke, maksimal 35% ya. Jika penghasilan seseorang itu 10 juta rupiah per bulan, maka cicilan maksimalnya adalah 3,5 juta rupiah per bulan. Tidak boleh lebih dari 3,5 juta rupiah per bulan. Oke? Yang keenam adalah rasio utang dibandingin aset. Nah, seperti yang kita ketahui, keuangan yang sehat itu harusnya utangnya kecil, asetnya banyak. Jangan sampai kebalik. Oke? Yang ketujuh adalah rasio aset liquid terhadap total aset. Nah, coba bayangkan deh, jika kamu punya uang 500 juta rupiah dan semuanya itu ada di tabungan dan deposito. Coba deh, bandingin kondisi berikut ini. Kondisi yang pertama, semua ditabungkan dengan bunga 1% per tahun. Berarti 500 juta dikali 1%. Untung kamu cuma 5 juta rupiah per tahun. Oke? Nah, di kondisi kedua, sebagian uang ditabungkan, sebagian uang diinvestasikan dengan keuntungan 12% per tahun. Maka yang pertama nih, 250 jutanya dikali 12%, itu kurang lebih hasilnya 30 juta. Dan sebagian 250 juta dikali 1%, hasilnya 2,5 juta rupiah. Kalau di total jadinya 32 juta setengah. Pada kondisi kedua, uang kamu itu bekerja dengan lebih maksimal dan menghasilkan pemasukan lebih banyak dibandingin kondisi pertama. Yang kedelapan, perbandingan antara aset dengan utang di luar KPR. Jadi, utang pada dasarnya dibagi jadi dua. Ada utang baik atau good debt dan utang buruk atau bad debt. Nah, salah satu jenis utang baik adalah KPR atau kredit kepemilikan rumah. Di rasio ke-8 ini, kita menghitung seberapa besar sih utang buruk kita dibandingin dengan aset kita. Contoh nih ya, ada orang punya aset 100 juta rupiah. Nih, asetnya 100 juta rupiah. Tapi punya utang KTA untuk nikah 50 juta. Kartu kredit 30 juta. Utang kendaraan 20 juta. Maka seluruh utang tersebut adalah utang buruk atau bad debt. Hati-hati. Yang kesembilan adalah porsi investasi kamu dibandingin total aset. Rasio ini itu membandingkan investasi yang kita punya itu dibandingin dengan aset. Semakin besar aset investasi, maka kondisi keuangan kita semakin bagus. Kenapa? Karena gini, uang kita itu bekerja lebih maksimal. Nah, coba perhatikan penjelasan di poin ke-7 tadi. Oke? Terakhir adalah rasio solvabilitas. Apakah aset kita itu bisa nutup semua utang-utang kita? Rasio ini menjawab pertanyaan, seandainya semua aset kita jual, apakah bisa menutup utang-utang kita? Nah, jika bisa, maka kondisi keuangannya masih sehat. Oke, teman-teman, itu tadi 10 indikatornya, dan berikutnya apa yang harus dilakukan nih setelah melakukan financial check-up. Setelah melakukan financial check-up, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Nah, di Finansialku itu kami sudah menuliskan tuh, apa aja yang harus kamu lakukan seperti gambar berikut ini. Nah, kalau kamu masih bingung dari hasil itu, kamu juga bisa langsung bertanya dengan perencana keuangan Finansialku di aplikasi Finansialku. Nah, fitur konsultasi ini gratis selama 30 hari ke depan. Jadi langsung aja download aplikasi Finansialku dan lakukan financial check-up-mu sekarang. Setelah kamu melakukan financial check-up, maka kamu dapat mengetahui kondisi keuangan kamu. Sudah sehat atau belum? Dan berikutnya apa yang harus dilakukan kalau kamu sudah sehat, dan apa yang harus dilakukan kalau kamu masih belum sehat. Berikut ini cerita salah satu manfaat financial check-up yang terinspirasi dari salah satu klien Finansialku. Namanya, lokasinya, pekerjaannya itu aku samarkan untuk menjaga keamanan data nasabah. Oke, keluarga Burita yang lelah karena cicilan KPR. Jadi teman-teman, Burita dan suaminya ini adalah keluarga muda dengan 1 orang anak. Mereka baru menikah 4 tahun lalu dan langsung dikaruniai seorang anak. Burita dan suaminya, mereka dua-duanya bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan. Penghasilan Burita sebesar 10 juta rupiah per bulan dan penghasilan suami sebesar 15 juta rupiah per bulan. Setahun sebelum pandemi COVID-19, itu Burita dan suami mengajukan KPR rumah dengan cicilan 7,5 juta rupiah per bulannya. Nah, pada saat pandemik terjadi, suaminya Burita itu terkena PHK.
dan menjadi tidak ada penghasilan. Nah, sementara suaminya belum mendapat pekerjaan, Bu Rita itu harus hidup dari uang tabungan. Dan tentu saja uang tabungannya itu terus menipis. Plus, harus bayar cicilan KPR sebesar 7,5 juta rupiah per bulan. Nah, pertanyaannya, apakah keluarga Bu Rita ini bisa memperbaiki kondisi keuangannya? Teman-teman, berikut ini hasil financial check-up keluarga Bu Rita. Setelah melakukan financial check-up, perencana keuangan di Finansialku ini merekomendasikan keluarga Bu Rita untuk pertama, memperbaiki kondisi pinjamannya atau cicilannya dengan cara merestrukturisasi utang KPR. Salah satu caranya adalah penangguhan cicilan selama 1-2 tahun. Kemudian yang kedua, suami Bu Rita wajib mencari pemasukan. Setidaknya untuk nutup cicilan rumah dulu dan sedikit dana darurat. Nah, yang ketiga, seandainya suaminya Bu Rita itu berhasil menambah pemasukan, fokus amankan keuangan terlebih dahulu. Misal ya, dengan menambah dana darurat. Berikutnya kita akan bahas gimana sih cara melakukan financial check-up di Finansialku. Jadi teman-teman, kamu dapat melakukan sendiri financial check-up dengan bantuan aplikasi Finansialku. Caranya yang pertama, kamu bisa langsung download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Oke? Kemudian kedua, kamu masuk ke menu Financial Planning. Nih contohnya. Oke? Ketiga, klik aja Financial Check-up-nya dan isi data-data sesuai dengan kondisi keuangan kamu. Data-data yang kamu masukkan semuanya akan dienkripsi dan dilindungi sesuai dengan ISO 27001-2013. Terakhir, nanti kamu akan mendapatkan hasil financial check-up seperti ini. Dan kamu akan tahu apakah keuangan kamu ini sehat atau tidak. Seandainya nih, kamu masih bingung, kamu bisa aja langsung konsultasi dengan perencana keuangan di Finansialku. Nih. Oke, klik ini. Atau kalau kamu mau langsung ketemu, boleh aja WhatsApp aja financial planner kita. Nih nomornya di link deskripsi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu minggu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.